Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Diana Zahra dengan NIM 241010094 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Cakrawala. Jadi di video kali ini aku ingin menjelaskan materi tentang probabilitas. Jadi yang pertama itu ada konsep dasar dari probabilitas. Jadi, probabilitas itu adalah studi tentang peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Probabilitas membantu kita memahami dan mengukur ketidakpastian. Berikut adalah poin-poin utama yang menjelaskan konsep dasar dari probabilitas. Jadi, yang pertama itu ada definisi probabilitas. Probabilitas adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Dinyatakan dalam rentang 0 hingga 1. Jadi 0 itu berarti peristiwa tidak mungkin terjadi. Kalau 1 itu berarti peristiwa pasti terjadi. Yang kedua itu ada percobaan dan ruang sampel. Nah, jadi percobaan itu adalah suatu aktivitas yang menghasilkan hasil tertentu. Misalnya melempar koin. Nah, berikutnya ada ruang sampel atau biasanya tuh kayak ada es gitu. Nah, ruang sampel itu adalah kumpulan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Contohnya itu kayak ruang sampel untuk melempar koin sekali adalah H dan T. Jadi di mana H itu adalah kepalanya koin dan T itu adalah ekornya. Nah, selanjutnya ada peristiwa. Jadi peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang ingin kita pelajari. Contohnya peristiwa mendapatkan kepala saat melempar koin adalah H. Terus selanjutnya ada probabilitas peristiwa. Jadi di sini probabilitas suatu peristiwa dihitung dengan PE sama dengan jumlah hasil yang mendukung P dibagi jumlah hasil total dalam ruang sampel. Contohnya itu probabilitas mendapatkan kepala saat melempar koin, itu PH sama dengan 1/2, hasilnya adalah 0,5. Nah, selanjutnya ada aturan dasar probabilitas. Jadi probabilitas peristiwa itu 0 kurang dari PE kurang dari 1. Dan selanjutnya probabilitas total, yaitu jumlah probabilitas semua hasil dalam ruang sampel adalah 1. Jadi ini tuh rumusnya tuh sigma P E I sama dengan 1. Jadi di sini ada jenis probabilitas. Nah, probabilitas klasik itu berdasarkan asumsi bahwa semua hasil dalam ruang sampel sama-sama mungkin, fair coin atau fair dice. Nah, selanjutnya ada probabilitas empiris. Itu berdasarkan hasil percobaan atau data observasi. Dan terakhir ini ada probabilitas subjektif, yaitu berdasarkan keyakinan pribadi atau informasi tidak pasti. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Di sini sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Jadi sebuah bola diambil secara acak dari kotak. Nah, di sini kita tuh diminta menentukan probabilitas bola yang diambil adalah merah. Yang kedua, probabilitas bola yang diambil adalah biru atau kuning. Nah, yang ketiga ini probabilitas bola yang diambil bukan kuning. Nah, lanjut ke penyelesaiannya, yaitu yang langkah pertama, tentukan dulu ruang sampel. Jadi, jumlah total bola di dalam kotak itu ada NS sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi ruang sampelnya itu ada 12. Nah, setelah itu kita menentukan probabilitas bola yang diambil adalah merah. Nah, jumlah bola merah kan tadi kan ada 5. Jadi probabilitas bola merah dihitung dengan rumus. Jadi P merah sama dengan jumlah bola merah dibagi jumlah total bola. Jadi hasilnya adalah 5/12. Nah, yang kedua itu probabilitas bola yang diambil adalah biru atau kuning. Nah, jadi jumlah bola biru itu ada 4, jumlah bola kuning ada 3. Karena bola biru dan kuning itu dua kelompok yang tidak beririsan,
Maka rumusnya P dalam kurung biru gabungan kuning sama dengan P biru plus P kuning. Jadi P biru itu kita tulis lagi rumusnya sama dengan P biru sama dengan jumlah bola biru dibagi jumlah total bola sama dengan 4/12. Nah, kalau untuk P kuningnya itu P kuning sama dengan jumlah bola kuning dibagi jumlah total bola, hasilnya 3/12. Sehingga P biru gabungan kuning sama dengan 4/12 plus 3/12, hasilnya adalah 7/12. Nah, selanjutnya probabilitas bola yang diambil bukan kuning. Nah, komplement dari peristiwa kuning adalah peristiwa tidak kuning, yaitu bola merah atau bola biru. Jadi probabilitasnya itu dapat dihitung dengan P bukan kuning sama dengan 1 dikurang P kuning. Nah, dari sebelumnya P kuning sama dengan 3/12, sehingga P bukan kuning sama dengan 1 dikurang 3/12 sama dengan 9/12. Sama dengan, itu bisa dikecilin lagi jadi 3/4. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah probabilitas bola merah itu ada 5/12, probabilitas bola biru atau kuning 7/12, probabilitas bola bukan kuning itu 3/4. Oke, selesai. Jadi mungkin banyak dari kalian yang bingung sebenarnya relevansi probabilitas dengan aplikasi dalam bisnis atau ekonomi itu apa sih? Nah, sini aku kasih tahu. Jadi, probabilitas itu memiliki banyak aplikasi dalam bisnis dan ekonomi karena membantu pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Nah, ini tuh berikut adalah beberapa relevansi probabilitas dalam konteks bisnis dan ekonomi. Yaitu yang pertama, bisa peramalan permintaan dan penawaran. Jadi probabilitas ini digunakan untuk memprediksi permintaan dan penawaran di pasar. Misalnya, perusahaan dapat menghitung peluang permintaan tinggi untuk produk tertentu berdasarkan data historis. Lalu, ada yang memahami variasi penawaran barang tergantung pada faktor cuaca, produksi, atau logistik. Contohnya kayak supermarket menggunakan probabilitas untuk memperkirakan kebutuhan stok selama musim liburan. Nah, selanjutnya ini ada manajemen risiko. Jadi probabilitas itu digunakan untuk menilai risiko dalam investasi, pinjaman, atau asuransi. Jadi yang pertama itu analisis risiko kredit. Jadi bank menghitung probabilitas gagal bayar nasabah sebelum memberikan pinjaman. Lalu di asuransi, perusahaan asuransi menghitung premi berdasarkan probabilitas kejadian, misalnya kecelakaan atau bencana alam. Nah, ada contoh juga kayak perusahaan asuransi mobil itu menggunakan data kecelakaan untuk menghitung kemungkinan klaim dari pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada pengambilan keputusan investasi. Probabilitas itu membantu dalam menilai hasil investasi kayak return of investment atau ROI. Itu investor menggunakan probabilitas untuk memperkirakan peluang keuntungan atau kerugian dari suatu aset. Nah, terus ada juga portofolio investasi. Jadi probabilitas diterapkan untuk menghitung risiko total dan diversifikasi investasi. Contohnya itu kayak seorang investor memilih saham berdasarkan peluang kenaikan harga dibandingkan risiko penurunan. Oke. Segini aja materi probabilitas dari aku. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu matriks. Oke, jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom untuk mempresentasikan data atau hubungan matematis dalam bentuk tabel. Matriks juga sering digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, ekonomi, komputer, dan lainnya untuk memodelkan data atau sistem linear. Nah, di sini ada terminologi utama. Jadi yang pertama itu ada elemen matriks. Jadi setiap bilangan dalam matriks disebut elemen. Yang kedua ada dimensi matriks.
Matriks dengan M baris dan N kolom dinyatakan sebagai matriks M kali N. Nah, di sini ada contohnya. Jadi contohnya itu matriks A sama dengan itu matriks 1, 2, 3, 4 itu adalah matriks 2 kali 2 atau 2 baris 2 kolom. Nah, yang ketiga itu ada operasi matriks. Jadi di operasi matriks itu ada penjumlahan dan atau pengurangan, dan itu hanya bisa dilakukan pada matriks dengan dimensi yang sama. Terus selanjutnya ada perkalian matriks. Matriks M kali N itu dapat dikalikan dengan matriks N kali P, menghasilkan matriks M kali P. Terus selanjutnya ada transpose, itu menukar baris menjadi kolom. Terus yang terakhir itu ada determinan, itu nilai yang menunjukkan karakteristik suatu matriks persegi. Oke, selanjutnya ada studi kasus perencanaan produksi. Ya, di sini sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu A dan B, menggunakan dua jenis bahan baku, yaitu X dan Y. Nah, produk A ini membutuhkan 3 unit bahan baku X dan 2 unit bahan baku Y. Sedangkan produk B ini membutuhkan 1 unit bahan baku X dan 4 unit bahan baku Y. Dan perusahaan ini ingin memproduksi 50 unit produk A dan 30 unit produk B. Lalu berapa banyak bahan baku X dan Y yang dibutuhkan? Jadi di sini ada penyelesaian dengan matriks. Yang pertama, representasikan data dalam matriks. Terus matriks koefisien kebutuhan bahan baku, di situ ada A sama dengan matriks ini 3, 1, 2, 4 itu kita dapat dari yang tadi, yang 3 unit bahan baku, 2 unit bahan baku Y, terus 1 unit bahan baku X gitu. 2 unit bahan baku Y, terus juga 4 unit bahan baku Y, kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada matriks jumlah produk. Di sini ada B sama dengan 50 dan 30. Itu bisa dilihat dari yang perusahaan ingin produksi 50 unit produk A dan 30 unit produk B. Dan lalu selanjutnya kita kalikan matriks untuk mendapatkan hasil. Jadi matriks hasil itu C menyatakan jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Jadi C sama dengan A kali B. Terus kita lakukan operasi perkalian matriks. C sama dengan matriks 3, 1, 2, 4 itu dikali yang matriks 50 sama 30. Terus habis itu hitung elemen C-nya. Jadi baris pertama itu 3 dikali 50, terus 1 dikali 50, terus sama dengan 150 tambah 30, hasilnya 180. Lalu yang di baris kedua itu 2 dikali 30 dan 4 dikali 30, itu berarti hasilnya 100 ditambah 120 sama dengan 220. Jadi sini kita dapat C-nya itu 180 dan 220. Jadi perusahaan itu membutuhkan 180 unit bahan baku X dan 220 unit bahan baku Y. Nah, selesai. Jadi sama kayak materi yang sebelumnya, mungkin juga banyak yang bertanya-tanya nih relevansi pengaplikasian si matriks ini dalam konsep bisnis dan ekonomi itu kayak apa sih gitu. Nah, sama pertama itu untuk manajemen supply chain. Jadi matriks ini digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan di seluruh pabrik. Yang kedua itu untuk keuangan. Matriks itu digunakan untuk analisis portofolio investasi seperti menghitung hubungan risiko dan return. Terus untuk ekonomi sendiri itu matriks ini digunakan sebagai model input-output. Leontief menggunakan matriks untuk menganalisis hubungan antar industri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.